Cerita mistis Gunung Lawu merupakan salah satu cerita horor yang biasanya dipercaya oleh masyarakat. Gunung Lawu terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung Lawu juga memiliki panorama indah yang bisa dinikmati oleh para pendaki. Gunung Lawu menjadi tempat pendakian yang cukup sering dikunjungi oleh para pendaki untuk menaklukkan puncak tertingginya di ketinggian 3.265 meter di atas permukaan laut. Selain sebagai objek wisata pendakian, Gunung Lawu juga dikenal memiliki cerita mistis yang menarik untuk disimak. Masyarakat yang berada di sekitar Gunung Lawu percaya bahwa konon kerap terjadi hal-hal mistis di luar nalar yang sering dialami oleh masyarakat dan para pendaki gunung tersebut. Legenda Gunung Lawu. Cerita mistis Gunung Lawu diawali dengan adanya legenda yang cukup terkenal di kalangan masyarakat di kaki Gunung Lawu. Selain memiliki pemandangan alam yang menakjubkan, masyarakat percaya bahwa Gunung Lawu merupakan sebuah kutukan dari Prabu Brawijaya V atau raja terakhir kerajaan Majapahit. Melansir dari laman Salsa Wisata, Gunung Lawu memiliki 3 puncak yaitu Hargo Dalem, Hargo Dumiling dan Hargo Dumilah. Ketiga puncak ini diyakini oleh masyarakat sekitar dijaga oleh 2 makhluk gaib yang bernama Dipa Menggala dan Wangsa Menggala. Dalam kisah yang diceritakan oleh masyarakat secara turun-menurun, ada cerita mistis Gunung Lawu mengenai kedua penjaga ini yang awalnya manusia biasa dan menemani Prabu Brawijaya V mengasingkan diri, kemudian diangkat menjadi penguasa dan patih yang membawahi semua makhluk gaib yang ada di Gunung Lawu. Setelah menjadi penguasa di Gunung Lawu, Dipa Menggala bergelar Sunan Gunung Lawu dan patihnya Wangsa Menggala bergelar Kiai Jalak. Ketiga puncak Gunung Lawu dianggap tempat yang sakral, terutama puncak Hargo Dalem yang merupakan tempat menghilangnya Prabu Brawijaya V. Gunung Lawu yang membuat merinding. Selain memiliki legenda atau asal-usul yang luar biasa, Gunung Lawu memiliki cerita mistis yang membuat merinding dan banyak beredar di kalangan masyarakat dan para pendaki. Selain Gunung Arjuno, Gunung Lawu juga memiliki pasar setan yang dipercayai keberadaannya oleh para pendaki dan masyarakat sekitar. Jika Anda melewati jalur pendakian Ceto, jangan kaget apabila mendengar sayup-sayup suara yang cukup ramai seperti di pasar. Biasanya para pendaki Gunung Lawu akan mendapat nasihat dari juru kunci untuk tidak membeli atau menerima barang yang ditawarkan oleh orang-orang yang ditemui di lereng gunung. Sebab penjual tersebut bukanlah seorang manusia, melainkan makhluk gaib penghuni pasar setan tersebut. Cerita mistis Gunung Lawu selanjutnya yaitu mengenai jumlah pendaki. Terdapat aturan yang tidak tertulis bahwa jumlah pendaki dalam satu rombongan diusahakan jangan berjumlah ganjil karena konon katanya akan digenapkan oleh makhluk lain. Mitos Sendang Derajat. Sendang Derajat adalah salah satu mata air yang terletak di Gunung Lawu, yang diyakini memiliki nilai spiritual dan magis tinggi. Sendang Derajat berada di jalur pendakian Gunung Lawu melalui jalur Candi Ceto. Lokasi ini terletak di ketinggian yang cukup tinggi, dan sering dikunjungi oleh para peziarah dan pendaki. Air di Sendang Derajat dianggap memiliki kekuatan magis yang bisa membawa keberuntungan atau berkah bagi siapa saja yang membasuh muka atau bahkan meminumnya. Beberapa pengunjung mengambil air dari mata air ini sebagai jimat atau untuk dibawa pulang, percaya bahwa air tersebut akan membawa manfaat di kehidupan mereka. Konon ada beberapa aturan yang harus diikuti saat mengunjungi Sendang Derajat. Pengunjung dianjurkan untuk bersikap hormat dan tidak melakukan tindakan-tindakan tidak sopan. Berbicara dengan suara keras, mengucapkan kata-kata kasar atau berlaku sombong di tempat ini dipercaya bisa mengundang ketidaksukaan dari penunggu atau kekuatan gaib di sana. Memiliki nyawa. Kepercayaan bahwa Gunung Lawu memiliki nyawa. Gunung ini tidak hanya menjadi tujuan wisata alam, tetapi juga sebagai tempat sakral bagi banyak orang yang datang untuk melakukan ziarah atau tirakat. Banyak orang percaya bahwa Gunung Lawu memiliki nyawa atau kekuatan hidup yang tak kasat mata. Anggapan ini muncul karena adanya cerita-cerita tentang energi spiritual yang kuat dan kehadiran makhluk gaib yang dipercaya menjaga wilayah Gunung Lawu.
Nyawa gunung ini dianggap sebagai suatu entitas yang menjaga keseimbangan spiritual di kawasan tersebut, dan seringkali menyambut orang-orang yang datang dengan niat tertentu. Gunung Lawu dianggap sebagai tempat yang dihuni oleh makhluk-makhluk gaib, termasuk Eyang Sunan Lawu yang dipercaya sebagai penjaga utama gunung ini. Eyang Sunan Lawu dan makhluk gaib lainnya dipercaya menjaga keseimbangan alam dan memberikan perlindungan kepada orang-orang yang datang dengan niat baik. Pendaki juga sering disarankan untuk membawa bunga kantil sebagai persembahan simbolis, dan untuk menunjukkan rasa hormat kepada penunggu gaib di sana. Hal ini dianggap sebagai cara untuk mendapatkan izin dan keselamatan selama berada di gunung. Larangan memakai baju hijau. Ada satu larangan lain yang menjadi misteri di Gunung Lawu, yaitu jangan memakai baju hijau, terutama yang berwarna lembut atau muda. Mengenakan baju hijau dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap penghuni gunung. Konon jika memakai baju hijau pendaki tersebut akan diculik oleh Ratu Pantai Selatan. Hal ini dikaitkan dengan kepercayaan bahwa Ratu Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul menyukai warna hijau dan akan menargetkan orang yang mengenakan pakaian berwarna tersebut. Meski sosok Nyi Roro Kidul telah dikenal luas di masyarakat, larangan ini masih berupa mitos yang tidak memiliki dasar yang kuat. Dalam perspektif masyarakat Jawa, warna memiliki nilai simbolis dan mistis tersendiri.